Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Kolose pasal 3 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama adalah dengan mengusahakan kehidupan yang baik sehingga kita mengalami kepuasan. Kita dapat berusaha mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan pernikahan yang baik dan kehidupan keluarga yang memuaskan. Dan kita bisa berusaha untuk mendapatkan uang yang cukup untuk merasa aman. Namun demikian, masalahnya adalah tidak satupun dari hal-hal ini yang aman. Kita bisa kehilangan pekerjaan. Tidak ada pernikahan atau keluarga yang bebas dari masalah di bumi ini. Dan hal-hal baik yang kita miliki dalam hidup ini dapat hilang seketika oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Seperti pandemi yang kita alami ini, bencana, kelaparan, kebakaran, penyakit, bahkan kematian. Untuk itu, kita tidak boleh berhenti hanya pada kebahagiaan yang seperti itu. Ada cara lain untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan mencarinya di dalam Tuhan. Jika kita bahagia di dalam Tuhan, kita memiliki kebahagiaan sejati dan yang abadi. Kita mungkin mengalami pencobaan yang luar biasa dan bahkan kehilangan kehidupan itu sendiri. Tetapi melalui semuanya itu, kita memiliki sukacita yang kekal di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus melalui ayat-ayat renungan kita ini menyatakan kepada kita bahwa kunci kebahagiaan di dalam Tuhan adalah kalau kita hidup dalam ibadah atau penyembahan yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu adalah kunci untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dalam Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan ibadah atau mengucap syukur kepada Tuhan itu? Ibadah adalah bagaimana kita merespon Tuhan dan karyanya yang indah dalam kehidupan kita. Menyembah Tuhan adalah mengisi pikiran kita, mengisi hati kita, mengisi kehidupan kita dengan Tuhan, dengan siapa dirinya, dan dengan apa yang dikerjakannya dalam hidup kita. Dengan mengisi pikiran kita akan kebaikan Tuhan, kasih-Nya, kemurahan-Nya, kekudusan-Nya, kemuliaan-Nya, dan dengan mengisi hati kita dengan karya Tuhan yang telah menyelamatkan kita, maka kita akan menyembah Dia dan hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita membaca di Alkitab, setiap kali orang-orang dalam Alkitab bertemu dengan Tuhan, maka mereka menyembah Tuhan sebagai respon yang mereka berikan. Mereka merasa keagungan Tuhan, dan pada saat yang sama mereka menyadari kelemahan dan keberdosaan mereka sendiri. Penyembahan adalah hasil dari merasakan keagungan Tuhan dan menyadari keberdosaan sendiri. Jadi kunci penyembahan bukanlah fokus pada penyembahan itu sendiri, tetapi fokus pada Tuhan.
Ketika pikiran, perasaan, dan kehendak kita berhubungan dengan Tuhan yang benar, kita akan bersyukur, menyembah Dia karena keagungan, kemuliaan, dan kebaikannya yang melimpah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kalau hari-hari ini keadaan kita baik. Kita memiliki pekerjaan yang baik, memiliki keluarga yang memuaskan, bahkan kita memiliki cukup uang untuk kita merasa aman. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Mari kita mencari kebahagiaan di dalam Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang kekal. Dan untuk bahagia di dalam Tuhan, kita harus hidup dalam penyembahan yang penuh syukur kepada Tuhan. Mari kita senantiasa mengisi pikiran kita, hati kita, mengisi kehidupan kita dengan Tuhan, seluruh keberadaannya dan karyanya kepada kita. Maka di sana akan ada sukacita, damai sejahtera, ucapan syukur dalam keadaan apapun juga. Mungkin kita mengalami persoalan dalam hidup ini, tetapi kalau kita mengisi hati kita dengan Tuhan dan kebaikannya, rencananya yang indah dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki sukacita karena pengharapan selalu ada di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari jangan hanya puas dengan kebahagiaan yang mungkin dapat kita capai dalam hidup ini melalui usaha kita dengan memenuhi kebutuhan kehidupan kita sendiri, tapi mari kita lebih jauh, kita mencari kebahagiaan di dalam Tuhan dengan hidup dalam ibadah, penyembahan kepada Tuhan yang penuh dengan rasa syukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.